Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali anak-anak. Bersama Ibu Eli Herlina di mata pelajaran basis data untuk kelas 11. Oke, di materi kali ini Ibu mau menjelaskan apa sih basis data itu. Pengertian basis data. Basis data itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama basis dan yang kedua itu data. Apa sih basis itu? Basis merupakan tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan data itu merupakan representasi dari dunia nyata yang meliputi objek, benda, orang, dan lain sebagainya. Ibu tegaskan, untuk data di sini bukan hanya berupa objek saja, tetapi data juga bisa berupa kejadian atau peristiwa. Kejadian dan peristiwa itu juga bisa dikatakan sebagai data. Sedangkan basis itu merupakan tempat bersarang atau tempat berkumpul. So, basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, tujuan utama dari basis data itu agar nantinya data yang sudah kita simpan itu bisa dimanfaatkan kembali atau bisa dibuka kembali dengan cepat dan mudah. Kemudian, konsep dasar dari basis data. Basis data atau database, ketika kalian mendengar database itu sama saja dengan basis data. Oke? Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah untuk pengaturan data atau arsip. Kemudian tujuannya adalah untuk memudahkan dan untuk lebih cepat dalam pengambilan data atau arsip. Oke, basis data di sini itu prinsipnya hampir sama dengan lemari berkas. Ada yang tahu lemari berkas seperti apa? Nah, ini sampel dari lemari berkas atau lemari arsip. Zaman dulu, sebelum adanya teknologi secanggih sekarang, penyimpanan data itu disimpan di lemari arsip. Ya, biasanya di kantor-kantor itu ada sebuah lemari di satu ruangan yang isinya itu data-data. Biasanya berbentuk buku yang sabundel tebal banget. Itu dinamakan dengan data dan disimpan di lemari arsip. Nah, kalau sekarang penyimpanan data itu disimpan di media elektronis, nggak disimpan di lemari arsip lagi. Sebagai contoh, misalkan ini ada database di sebuah toko, misalkan. Nah, di sebuah toko tersebut ada satu lemari. Ya, lemari itu isinya ada data pegawai, kemudian ada data pembelian, ada data produksi, dan ada data penjualan. Setiap penjualan dan pembelian, kemudian data pegawai juga itu dimasukkan ke dalam sebuah lemari arsip. Ya, datanya itu disimpan di lemari arsip. Datanya, nah kalau yang sekarang data itu nggak usah disimpan di lemari arsip seperti ini. Cukup hanya disimpan di media elektronik. Namanya ya database yang tadi, seperti itu. Tapi prinsip kerjanya pada dasarnya sama saja dengan
lemari arsip. Cuman yang membedakan kalau dulu mah disimpan secara manual di lemari, dan yang sekarang disimpan di media elektronik. Nah, di sini ada perbedaan antara basis data dan lemari arsip. Perbedaannya, yang pertama terdapat di media penyimpanan. Kalau yang lemari arsip itu media penyimpanannya menggunakan kayu atau lemari dari besi. Ya, yang tadi kan misalkan ada lemari seperti terbuat dari bahan kayu atau dari bahan besi. Dulu ketika adanya lemari arsip. Nah, kalau yang sekarang di basis data itu menggunakan media penyimpanan elektronik seperti hard disk misalkan. Kemudian dibentuk pengelolaannya. Kalau di lemari arsip itu langsung dikelola oleh manusia itu sendiri. Sedangkan di basis data, kalau basis data itu pengelolaannya melalui perantaraan alat atau mesin. Nah, di basis data mah menggunakan alat berupa PC atau komputer seperti itu. Nah, kemudian di basis data itu ada beberapa operasi dasar dalam penggunaan basis data. Yang pertama itu ada create database. Apa sih create database itu? Create database itu fungsinya untuk pembuatan basis data baru. Jadi nanti ketika kita mau membuat sebuah basis data baru itu menggunakan sintak atau menggunakan perintah dasar berupa create database. Kemudian yang selanjutnya ada drop database. Apa sih drop database itu? Drop database itu fungsinya untuk menghapus. Apa yang dihapus? Basis data yang dihapus. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada create table. Create table fungsinya itu untuk membuat table baru. Kalau tadi mah ada create database, yang sekarang mah ada create table. Kalau create database itu untuk membuat database, kalau create table otomatis untuk membuat table. Kemudian selanjutnya ada insert. Fungsi dari insert itu untuk pengisian data baru ke dalam tabel. Atau dengan kata lain, insert itu untuk menginputkan data. Seperti itu. Misalkan di dalam database sekolah ada tabel siswa. Di tabel siswa itu ada siapa saja sih di dalamnya yang termasuk ke dalam data siswa. Misalkan ada siswa kelas 11 RPL 1. Nah, nanti kita isikan atau kita inputkan yang termasuk ke kelas 11 RPL 1 itu siapa saja. Perintahnya menggunakan bentuk perintah insert. Kemudian yang selanjutnya ada select. Kalau select itu untuk pengambilan data dari sebuah tabel. Atau dengan kata lain, select juga bisa dikatakan untuk menampilkan tabel. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya delete. Delete itu untuk menghapus data dari sebuah tabel. Nah, di sini ada delete, ada drop juga. Kalau tadi drop mah untuk menghapus basis data secara keseluruhan, kalau delete itu untuk menghapus data dari mana? Dari tabel yang sudah ada, seperti itu. Yang selanjutnya ada update. Apa sih update? Sesuai dengan namanya, update itu untuk merubah. Apa yang mau dirubah? Data atau record. Data atau record dari sebuah tabel. Nah, itu merupakan operasi-operasi dasar yang ada dalam basis data. Nanti untuk kedepannya, kalau kelas 11 sudah mulai praktikum, semua ini gak bakalan terlepas.
Ya, semua operasi-operasi dasar ini nggak bakalan terlepas karena ini merupakan perintah inti. Ini merupakan perintah inti dalam basis data. Jadi nanti kalian jangan sampai lupa bentuk-bentuk perintah ini. Ya, sebab nantinya ini pasti dipakai terus ke depannya. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai sekian dulu. Nanti kita diskusi di grup kelas. Kemudian nanti tugasnya Ibu kasih di Google Classroom. Oke. Sampai sana dulu yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.